Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannif wa syarih rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihima wa amadna bi asrarihima wa afadha 'alaina min barakatihima wa anwarihima wa ulumihima wa nafahatihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alal musannifu sihhatahu al-azhar, ini kan? Dan menjadikan siapa musannif kepada sahnya taklif. Taklif ma'a ilmil ma'muri bi'azami syarti wuku. Sahnya taklif padahal si mukallaf tahu bahwa syarat terjadinya tidak akan terpenuhi. Akan tetapi menurut musannif, sahnya taklif itu merupakan kaul yang azhar. Wa ja'ala al-musannifu sihhatahu al-azhar. Sihhatahu maf'ul awal, al-azhar maf'ul tsani. Asalnya sihhatuhu al-azhar, ya. Adapun sahnya taklif adalah pendapat yang azhar. Wastanadah, dan bersandar siapa musannif hidzalika, di dalam hal itu, kama asyaru ilaihi fi syarhil mukhtasar, sebagaimana memberikan isyarah siapa musannif kepada hal itu di dalam syarah mukhtasar. Bersandar siapa musannif ila mas'alatima, bersandar kepada masalahnya perempuan. Alimat, yang tahu siapa perempuan, bil adati, berdasarkan kebiasaan, au bi qaulin nabi, atau dia tahu karena ada sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat ilham, annaha, bahwa sesungguhnya dia tahidu adalah akan haid fi asna'i yaumil muayyanin, di pertengahan hari tertentu, min Ramadana, dari bulan Ramadan. Ada seorang perempuan yang tahu. Dari mana tahunya? Imma berdasarkan adatnya, atau karena ada ilham dari Nabi. Dia tahu bahwa dia akan haid pada tanggal 10 bulan Ramadan misalnya. Lalu ada pertanyaan, hal yajibu 'alaiha ibtida'uhu bisawmi, apakah wajib kepada perempuan itu memulai yaumil muayyanin bisawmi, dengan puasa? Wajibkah kepada perempuan itu pada malam hari itu dia niat puasa? Wajibkah dia berniat? Padahal dia tahu kalau besoknya akan haid. Tahu bahwa setelah zuhur besok akan haid.
Qala Al-Ghazali fil Mustasfa. Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa mengatakan amma indal mu'tazilati, adapun menurut Mu'tazilah, fala yajibu, tidak wajib apa ibtida'uhu bis-shaum. Perempuan itu ya tak wajib pada malamnya berniat. Lianna sawma ba'dil yawmi ghairu ma'murin bihi. Karena puasa sebagian hari adalah tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan apa setengah hari kan. Kalau dia niat waktu malam kan berarti akan puasa setengah hari kan. Untuk apa niat? Wa amma indana adapun menurut kita, itu menurut Mu'tazilah, fal azharu, maka adapun kaul yang azhar ini mungkin yang dijadikan sandaran Ghazali, wujubuhu adalah wajibnya iftitahuhu bis-shaum. Tetap wajib niat puasa pada waktu malam. Di annal maisura la yasqutu bil ma'suri. Ini dasarnya, karena apa yang mudah ya tak gugur dengan apa yang sulit. Puasa setengah hari kan itu yang maisur sabisan kan juga. Wa wajhul istinadi, adapun dasarnya, adapun alasan bersandar, apanya yang dijadikan sandaran oleh Ghazali? Annaha, ialah bahwa sesungguhnya perempuan itu kullifat bisawmi, adalah diperintahkan puasa menurut pendapat Al-Ghazali. Ma'a ilmiha, padahal dia tahu intifa'a syartihi, tahu kepada tidak terpenuhinya syaratnya saum. Padahal dia tahu bahwa syarat sahnya saum tak terpenuhi. Apa itu? Minan naqai anil haidi jami'an nahari, yaitu suci dari haid sepanjang siang. Syarat sahnya puasa kan suci dari haid, tak ada penting ya. Tapi kenapa dia disuruh niat? Wahada mundafi'un, ini adalah tertolak. Ai mastanada ilaihi al-musannifu mundafi'un. Apa yang menjadi sandaran musannif itu tertolak. Fa'innal mukallafa bihi, karena yang diperintahkan itu, diperintahkan dengan niat puasa pada waktu malam. Saumu ba'dil yaumi, adalah puasa sebagian hari, al-khali anil haidi, yang kosong dari haid. Walai terbit fajar, katakanlah sampai zuhur. Wan naqa'u anhu, adapun suci daripada haid, jami'al yaumi, sehari suntuk. Syartun, ini syartun ya. Syartun adalah syarat. Di saumi jami'ihi, syarat bagi puasa seluruh yaum. La ba'dihi aidon, bukan syarat bagi puasa sebagian saum juga ya kan. Artinya sandaran ini tak benar. Wa kadzama qablahu, demikian pula apa yang sebelum masalah ini. Yang dimaksud ma qablahu adalah wujudul faidati bil azmi. Ada gunanya dengan berazam. Orang yang sudah tidak ada dekarnya, tidak ada kulirnya misalnya, yang sebelumnya dia berzina, yang harus bertaubat,
Salah satu syarat bertaubat adalah berazam untuk tak kembali lagi. Mungkinkah berazam padahal dia yakin tak bisa zina boleh kan? Muntafi'un tertolak juga. Fa'innahu sesungguhnya la yatahaqqaqu al-azam, tak terwujud apa azam. Alama la yujadu syartuhu, untuk melakukan sesuatu yang tak terwujud apa syaratnya. Syaratnya azina kan beda ya. Bitakdir wujudihi, dengan mengasumsikan adanya satu. Diyakini syaratnya tak terwujud tapi diasumsikan itu ada, kan tadi saya. Tak terwujud apa berazam wala ala adamil audi, dan tidak berwujud berazam itu tidak kembali ila ma la qudrata alaihi, kepada sesuatu yang tiada kuasa alaihi atas emas, bitakdiriha, dengan memperkirakan adanya kudrah. Fasawabu ma hakau, maka adapun yang benar adalah apa yang menyampaikan siapa para ulama kepada amma, apa yang disampaikan para ulama minal ittifaqi ada sihati, yakni kesepakatan ulama atas tidak sahnya taklid itu. Jadi ada hikayatul ittifaq bahwa la yasihut taklifu ma'a ilmil ma'muri intifa'a syarti wuku'i. Amat taklifu bisyai'in, adapun mentaklif dengan sesuatu, ma'ajahil amiri, padahal amir itu tak tahu, dengan tidak tahunya amir, intifa'a syarti wuku'i, kepada tidak terpenuhinya syarat terjadinya taklif, terjadinya syai' inda waktihi, pada waktunya. Kok bisa tidak tahu amir itu? Bi an yakuna al-amiru ghairu syari'i, misalnya amirnya bukan syari'. Ka'amri sayyidi abdahu bi khiyatati thawbin ghadan, seperti merintahnya sayyid kepada budaknya agar menjahit baju besok. Tak tahu sayyidnya bahwa sebelum besok budaknya akan meninggal. Fattifakun, maka adalah kesepakatan. Artinya famuttafaqun ala sihatihi wujudihi, maka disepakati apa sahnya taklif dan terwujudnya taklif. Khatimatun. Al-hukmu qad yata'allaku bi amrayni fa aktsar. Adapun hukum itu kadang berkaitan dengan dua hal atau lebih. Berkaitan alat tertibi, secara tertib. Ini baru itu tertib itu. Di sini persoalannya ada dua, ada yang alat tertib, di belakang ada yang alat badan, ya kan. Hukum itu kadang-kadang berkaitan dengan dua hal atau lebih, imma secara tertib berurutan, imma secara bergantian. Kalau tertib tak bisa ini kecuali setelah itu, namanya tertib. Kalau badan ya gantian, kalau tidak ini bisa itu.
Ketika hukum berkaitan dengan dua hal secara tertib, status hukumnya bermacam-macam. Yang pertama, fayahrumu al-jam'. Haram mengumpulkan antara yang ini dan itu. Mengumpulkan sama-sama dilakukan. Keakril muzakkah seperti makan hewan yang disembelih, wal maitati dan bangkai. Ada muzakkah, ada bangkai, itu kan amrun ya kan. Fa inna kullan minhuma, sesungguhnya masing-masing dari muzakkah dan maitah yajuzu akluhu adalah boleh apa memakan kullan. Baik muzakkah maupun maitah sama-sama bisa dimakan. Lakin jawazu aklil maitati indal ajizi an wairiha. Namun bolehnya makan bangkai adalah ketika tak bisa dari selain bangkai. Alladzi ghair min jumlatihi al-muzakkah, yang merupakan bagian daripada zati adapun muzakkah. Sama-sama boleh, akan tetapi makanya bangkai itu ketika tidak ada yang lain. Itu namanya tertib ya kan. Fayahrumu al-jam'u bainahuma. Haram mengumpulkan antara keduanya. Dihurmatil maitati haitsu qudira ala ghairi. Karena haramnya bangkai ketika dimampui apa selain maitah. Ala ghairiha ini menjadi naibul fa'ilnya qudira. Sekiranya dimampui apa selain maitah. Karena maitah itu bangkai kalau bisa yang lain. Ini contohnya yang yahrumul jam'u. Ada kalanya yahrumul jam'u. Au yubahu al-jam'u. Atau dibolehkan mengumpulkan antara itu dan ini. Kal wudu'i wat tayammumi, seperti wudu' dan tayammum. Fa innahuma jaizani, sesungguhnya wudu' dan tayammum sama-sama bisa dilakukan. Wa jawazut tayammumi indal ajzi 'anil wudu'i. Sementara bolehnya tayammum itu ketika orang tak bisa wudu, berarti tertib ya. Tapi waqad yubahu al-jam'u bainahuma, kadang diperkenankan mengumpulkan antara wudu dan tayammum. Contohnya seperti apa? Ka'an tayammama li khawfi bud'il bur'i minal wudu. Misalnya bertayammum karena khawatir lambat sembuh dari wudu. Mula wudu khawatir lambat sembuh. Bertayammum man, siapa orang ini, fa'innya tayammam. Amat yang merata, daruratuhu, apa daruratnya aman, merata mahalla wudu'i, ke tempat wudu. Tidak satu bagian pun dari anggota wudu yang bisa diwudu'i. Merata pokoknya tayammum lah ya kan. Tsumma tawaddu'a, kemudian berwudu. Mutahammilan li masyaqqati bud'il bur'i, hale menanggung menahan sabar tabah ya kan. Jengajah maksudnya tadi. Jengajah itu apa bahasa Indonesia? Yang mutahammilan di masyaqqati bud'il bur'iyah, memaksakan dia menahan, menanggung masyakatnya, lambatnya sembuh. Sini kata di bawah sini maksudnya ya. Ini contohnya al-jam'u baina at-tayammumi wal wudu. Meskipun wa in batala bi wudu'ihi tayammumuhu, meskipun menjadi batal dengan sebab wudunya apa tayammumnya, lintifai faidatihi, karena tidak ada faidahnya tayammum itu. Kita mau contoh boleh ya. Itu contohnya yang yubahul jam'u.
Au yusannu al-jam'u atau disunahkan mengumpulkan. Kakhisali kafaratil wiqa'i seperti beberapa halnya kafaratnya jima. Kafaratnya jima itu kan tertib juga ya kan. Artinya bisa ini tapi setelah itu tak bisa. Fa inna kullan minha wajibun. Karena masing-masing daripada kisar sama-sama wajibnya. Lakin akan tetapi wujubul it'ami wajibnya memberi makan indal ajizi anis siyami ketika tak mampu puasa. Wujubus siyami dan wajibnya puasa indal ajizi anil i'taqi ketika tak mampu memerdekakan. Kafaratul wiqa adalah pertama memerdekakan juga. Kalau tak bisa puasa. Kalau tak bisa memberikan makan itu kan tertib. Wisannu al-jam'u bainaha. Disunahkan mengumpulkan antara it'am, siyam dan i'taq. Dilakukan kapti. Kama qala fil masyhur. Fayanwi bikullin al-kafarata. Maka berniat dia dengan masing-masing niat bayar kafarat. Fayanwi bikullin al-kafarata wa in saqatat bil ula meskipun telah gugur kafarat itu dengan yang pertama. Dengan pelaksanaan yang pertama, yang kedua dan yang ketiga kan gugur juga ya. Ini hakikatnya yang berstatus sebagai wajib kan yang pertama. Kama yanwi bisalatil mu'adati al-fardhu. Sebagaimana berniat dengan salat yang diulang, niat fardu. Orang sudah salat zuhur, karena ingin pahala yang lebih besar, diulang salatnya dengan cara jamaah. Salat yang kedua kan fardu zuhri juga kan. Meskipun fardu yang sesungguhnya adalah yang pertama. Kalau sholat yang pertama tak sah, maka sholat yang mu'adha tak bisa jadi gantinya, ya kan? Tak bisa gantinya. Orang melakukan sholat zuhur sendirian, akhirnya mendapatkan teman untuk jamaah diulang sholat zuhur. Sholat yang kedua sesungguhnya kan tak wajib itu, tapi niatnya tetap niat wajib. Namun kalau sholat yang pertama tak sah, yang kedua tak bisa jadi gantinya. Wa in saqata bil fi'li awalan, meskipun gugur fardu itu dengan pelaksanaan pertama kali. Wa qad yata'allaqu al-hukmu bi amrayni fa aktsaru 'ala al-badali kadzalika. Dan terkadang hukum berkaitan dengan dua hal atau lebih secara bergantian. Kalau tadi ada tertib ya. Kadzalika hadis sedemikian rupa. Cukup ngucap kadzalika. Artinya fayahrumul jam'u au yubahu au yusanu ya kan. Artinya ini tafsirnya kadzalika ya. Fayahrumu al-jam'u. Ada yang statusnya itu haram mengumpulkan. Kata Zwijil mar'ati min kuf'aini seperti mengawinkan perempuan dengan dua laki-laki yang sama-sama kufu. Ada perempuan calonnya dua, A dan B, sama-sama kufu dengan orang itu. Bisa kawin dengan A, bisa kawin dengan B, tapi gantian ya kan, tak bisa epafering. Fa inna kullan minhuma sesungguhnya masing-masing daripada kufa ini yajuzu at-tazwiju minhu boleh apa kawin minhu daripada kullan badalan anil akhari sebagai ganti dari yang lain. Saya tak mau itu ganti ini, namanya badalan anil akhari. Illam tazawwaj minal akhari, jikalau perempuan itu tidak dikawinkan dengan yang lain.
Wa yahrumu al-jam'u bainahuma. Haram mengumpulkan antara kufaini itu. Menara kedua namanya poliandri ya kan. Kalau abini duanya mana? Poligami. Kenapa poligami boleh, poliandri tidak boleh? Kalau secara nahwu, karena maf'ul boleh lebih dari satu, fa'il tak boleh lebih satu. Kan tak boleh ada fa'il lebih dari satu ya? Tak boleh. Kalau ja'a Zaidun wa Amrun, apa sama-sama fa'il? Itu asalnya kan ja'a Zaidun wa ja'a Amrun kan? Zaidun itu fa'ilnya ja'a, Amrun fa'ilnya ja'a yang kedua kan? Kalau maf'ul kan boleh dua, bahkan boleh tiga. Wa yahrumu al-jam'u bainaha bi an tuzawwaja minhuma ma'an aw murattaban, dengan cara dikawinkan perempuan dengan kufaini secara bersama-sama atau secara berurutan. Ini contohnya yang yahrumul jam'u. Yata'allaku al-hukmu bi amrayni alal badali yang yahrumul jam'u bainahuma. Au yubahul jam'u, atau diperkenankan mengumpulkan. Kasatril aurati bisaubaini, seperti menutup aurat dengan dua pakaian. Punya dua sarung di rumahnya, ngangku ya sejumlah ya. Ya aku ini, kalau tidak ini ya itu, menyangkui kaki ya tak apa-apa. Fa inna kullan minhuma, sesungguhnya masing-masing dari saubaini, yajibus satru bihi, adalah wajib menutup aurat bihi dengan kullan, badalan minal akhari, sebagai ganti dari yang lain. Ai illam tustar bil akhari, artinya jikalau tidak ditutupi apa aurat dengan yang lain. Wa yubahu al-jam'u bainahuma, dan dibolehkan mengumpulkan antara saubaini yang kuikapi ya kan. Antara masalah sarung dua kan. Pokok seide gemtek tangannya. Tangannya ya tak apa-apa. Bi an yuj'ala ahaduhuma fawqal akhari. Ada yang bagian dalam, ada yang di luar. Itu contohnya yang yubahul jam'. Awisanul jam'u, atau disunahkan mengumpulkan. Kaki soli kafaratul yamini, seperti beberapa hanya kafaratnya sumpah. Itu kan badan kan, bukan tartib kan. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Itu kan ala sabilil badan ya. Fa inna kullan minha, sesungguhnya masing-masing daripada kisal, wajibun adalah wajib. It'am, kemudian kiswa, kemudian iktak ya kan, sama-sama wajib. Tapi ala sabilil badal, badalan an ghairihi, ai illam yuf'al ghairuhu minha, artinya jikalau tidak dilakukan apa lainnya minha daripada kisar. Kama qala walidul musannifi, sebagaimana mengatakan siapa walidnya ki musannif. Apa kata beliau? Innahu, yakni kaunal wajibi kullan minha badalan anil akhar ya kan. Bahwa yang wajib adalah masing-masing sebagai ganti dari yang lain. Kama qala walidul musannifi innahul aqrabu ila kalamil fuqaha. Bahwa al-wajib adalah kullun badalan anil akhar, adalah yang lebih dekat dengan kalamnya fuqaha. Aynazuran minhum ilal zahiri, artinya dengan pandangan mereka terhadap zahirnya.
secara zahir bahwa yang wajib adalah kullun minha badalan anil akhari, ya kan. Wa in kanat tahqiqu ma taqaddama, meskipun ada apa yang tahqiq adalah keterangan yang lalu. Ya ada, ya kan. Apa yang ada itu min annal wajiba al-qadru al-mustaruku bainaha idimni ayyi muayyanin minha, bahwa yang wajib itu adalah qadar mustaruk daripada hisal yang ada di dalam kandungan muayyad yang muayyan mana saja minha daripada hisal itu. Ada qadar mustaruk. Qadar mustaruk artinya kullun itu adalah ahadul muayyanat, kan gue jadi. Kenapa i'taq wajib? Karena i'taq adalah ahadul muayyanat. Kenapa kiswah wajib? Karena kiswah ahadul muayyanat. Kenapa it'am wajib? Karena it'am adalah ahadul muayyanat. Muayyannya ketiga kan? It'am, kiswah, dan i'taq. Wisannu al-jam'u bainaha, disunahkan mengumpulkan di antara kisahul kafaru, dilakukan semua. It'am, kiswah, dan i'taq dilakukan semua kama qala fil maksud. Allah. Al-kitabul awwalu fil kitab. Adapun kitab yang pertama adalah tentang kitab. Lucu ya, adapun kitab yang pertama adalah tentang kitab. Jam'ul Jawami ini terdiri dari berapa kitab? Terdiri dari satu muqaddimah dan beberapa kitab. Ini muqaddimahnya baru selesai. Baru akan memulai Al-Kitabul Awwal. Tapi muqaddimah ini bagi saya lebih penting daripada yang lain ini. Kitab yang pertama bahas tentang apa? Ternyata membahas tentang kitab. Tapi kitab yang di atas tidak sama dengan kitab ini. Kitab yang pertama adalah tentang kitab wa mabahisil aqwal, dan tempat pembahasan tentang aqwal. Jadi kitab yang pertama ini isinya dua. Pertama adalah kitab, yang kedua adalah mabahisil aqwal. Al-mustamilih yang mengandung apa kitab, alaiha atas aqwal. Al-mustamilih dijadikan na'ad daripada kitab. Antara na'ad dan man'udnya dipisah dengan mabahisil aqwal, kan? Tentang kitab dan pembahasan-pembahasan aqwal. Al-mustamilih yang mengandung apa kitab, alaiha atas aqwal. Kitab yang pertama membahas tentang kitab dan aqwal yang terkandung di dalam kitab. Yang dimaksud aqwal apa? Minal amri wal nahyi wal ami wal khawasi wal mutlaqi wal muqayyadi wal mujmali wal mubayyani wal nahwiha. Itu aqwal itu. Di dalam kitab ada amarnya, ada nahyinya, ada amnya, dan seterusnya. Al-kitabu al-muradu bihi al-Qur'an. Adapun kitab, adapun yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Qur'an. Ini wawunya lebih mungkin ya. Al-kitabu al-muradu bihi al-Qur'an. Matanya kan al-kitabu al-Qur'anu kan. Al-kitabu mubtada, al-Qur'anu adalah khabar kan. Adapun kitab, yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Qur'an. Apa perbedaan kitab dan Quran, ya kan? Kitab ini lebih umum daripada Quran.
Quran lebih khusus daripada kitab. Al-Quran pasti kitab, kitab belum tentu Quran. Akan tetapi yang dimaksud dengan kitab ya Quran itu, ya kan. Wulib alaihi digoribkan apa kitab alaihi atas Al-Quran. Artinya Al-Quran itu dinamai kitab, itu namanya bilwalabay. Bukan jakunu alaman bilwalabay kan badan. Wulibah ditaulibkan apa kitab alaihi atas Al-Quran. Mim bainil kutubi dari diantara sekian banyak kitab-kitab. Fi urfi ahli syar'i menurut istilahnya ahli syara. Kitab itu umum. Pada dasarnya meliputi kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para utusan itu kan. Akan tetapi sekarang digodibkan menjadi Al-Quran. Wal ma'niyu bihi, adapun yang dimaksud dengan Al-Quran. Aibul Qur'ani, makni itu adalah isim maf'ul dari anaya ni fahuwa anin wa dzaka ma'niyun. Wal ma'niyu adapun yang dimaksud bihi aibul Qur'ani dengan Al-Quran guna di sini ay fi usul fiqh ya. Yang dimaksud dengan Al-Quran dalam konteks usul fikih, kita tidak bicara tentang Al-Quran di dalam usul din kan? Adalah al-lafzu. Pakai al-lafzu, kan kok al-lafzu definisinya Al-Quran ya, karena dalam konteks usul fikih. Kalau Al-Quran dalam konteks usuluddin kan apa namanya, kalamullah al-qaimu bin nafs ya kan, kalam yang tanpa huruf dan tanpa suara. Kalau yang tanpa huruf dan tanpa suara mana mungkin dijadikan dalil ya? Oleh karena maksudnya adalah menjadikan Al-Quran sebagai dalil, maka definisi Al-Qurannya adalah al-lafzul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dil i'jazi bi suratil minhu al-muta'abbadu bi tilawatihi. Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tujuannya adalah lil i'jaz, untuk menjadi mukjizat satu surah daripadanya. Al-muta'abbadu bi tilawatihi, yang menjadi ibadah membaca. Untuk bisa disebut Al-Quran banyak qaidnya ya. Al-lafzu al-munazzalu ala Muhammadin lil ijazi al-muta'abbad bi tilawatihi. Yakni ma yasduku alaihi hadza. Yakni ma yasduku alaihi hadza. yakni annal Qur'ana ma yasduku alaihi hadzat ta'rif, yakni annal Qur'ana ma yasduku alaihi hadzat ta'rif. Maksudnya bahwa Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah ma yasduku alaihi hadzat ta'rif, adalah sesuatu yang mana definisi ini mengena kepadanya, yang cocok, yang mana definisi ini cocok dengannya. Tiap-tiap ada sesuatu yang dia adalah lafaz, munazzal dan seterusnya, berarti itu Al-Quran ya kan. Kalau bukan non-munazzal atau munazzal tapi tidak ada Muhammadin, atau munazzal ada Muhammadin tapi bukan bil ijaz, ya bukan Quran. Min awali surati alhamdulillahi, dari awalnya surah Alhamdulillah. Ada apa mengucap min suratil Fatihah? Min awali surati Alhamdulillah ila akhir suratil Nas, al-muhtajja bi ab'adihi,
yang dijadikan hujjah apa bagian-bagiannya. Al-mutajjah dibaca nasab. Kenapa? Sebab karena menjadi sifat atau naat dari ma. So, ya. Yakni bermaksud ma kepada sesuatu kan. Al-muhtajjah yang dijadikan hujjah bi ab'adi. Itu adalah definisi Al-Quran indal usuliyin atau fi usulul fiqh. Khilafal ma'niyi bil Qur'ani fi usulid dini, berbeda dengan yang dimaksud dengan Al-Quran di dalam usulid din. Kalau yang dimaksud dengan Al-Quran fi usulid din itu apa? Fi min madruri dzalika al-qaimi bi dzatihi ta'ala. Ya berupa madrurnya itu yang terdapat pada zat Allah Ta'ala. Al-Quran menurut dalam konteks usulul fikih adalah al-lafzu ila akhirih. Sedangkan Al-Quran dalam konteks usulul din adalah madrurnya itu, ya kan? Al-Quran menurut usulul fikih adalah al-lafzu ila akhirih. Sedangkan Al-Quran menurut usulul din adalah madrurnya itu. Madrurnya akan tambah huruf, tambah suara kan? Wa innama haddul Qur'ana wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.